HP. Yang penting foto cekrek, story. Soalnya Harinya kurang. soalnya mindsetnya no pic no game. Foto. Ada 3 faktor, Cak. Nah, 3 faktor ini kira-kira apa sih menurutnya sampean ada tambahan tah 3 faktor itu tadi? Masalah pelatih atau emang dari agensi atau gimana? Sekarang sulit ya. Saya lihat tuh anak muda-muda jarang yang lari nambah sendiri. Mungkin mereka datang cuma hanya sekedar ada pelatih. Sedangkan ini nggak bisa. Harus ada ekstra dari Diri sendiri. Gitu. Tapi ya kembali ke orangnya kan, motivasi seseorang kan sendiri-sendiri tuh. Sudut pandangnya sendiri. Tapi sekarang ya kembali lagi yang awal tadi. HP itu nomor 1 sekarang. HP. Yang penting foto cekrek, story. Soalnya Harinya kurang. soalnya mindsetnya no pic no game. Foto sik marono Gimex. Iku sing akeh fan game saiki iki. No pic no game. Ya kan porsinya kan masing-masing ini kan. Maksud saya apa target dan tujuan itu loh. Kita masing-masing nih target tujuan ini. Kalau hanya sekedar fun game, oke lah. Tapi kalau buat diri sendiri, kenapa enggak? Kan gitu. Terus kalau emang pemain muda, biasanya pola pikirnya, mindsetnya kalau anak sekarang money. Ya, Money habis itu game. Ya. Kalau dulu kan game dulu biar dilihat gitu ta. Ya. Jadi emang kalau mungkin pola pikir beberapa orang yang sekarang senior menganggap anak muda-muda sekarang itu uang dulu yang dicari. Talentnya itu nyusul. Kalau dulu nunjukin talent dulu, habis itu uang itu nomor 3 lah. Karena kan banyak ini sekarang wadah-wadah itu banyak sekarang kayak Elite Pro, terus kelompok umur banyak suratin termasuk ada pro itu kan sebenarnya wadah untuk rekan-rekan yang muda-muda ini. Gitu. Cuma kan kadang sepele ini adalah prosesnya itu yang mahal prosesnya itu yang mahal. Waktu zaman saya dulu luar biasa, rekan-rekan saya termasuk ada Trubus, kelompok umur dulu. Kami sampai final se-Indonesia lawan Persib Bandung waktu itu. Kan luar biasa itu. Karena memang waktu itu latihannya luar biasa, anaknya luar biasa, dan terutama nggak ada HP. Waktu itu kalau mau tanding itu HP dikumpulin. Jadi kita benar-benar harus fokus, nggak boleh pegang HP. Gitu. Luar biasanya itu. Mungkin kalau sekarang pulang nggak ada yang mau itu. Tapi nyinggung yang dulu ya saya, pengalaman mungkin untuk sekarang lah. Anggap aja Porprov mau menyinggung. Soalnya Porprov itu emang dana kalau dari pra ya, mungkin ada donatur pribadi, terus dana mungkin daerah belum turun, KONI belum turun. Kalau dulu ya Cak, ini kalau sekarang kan mungkin nggak dapat manajer gitu. Saya sedikit melangkah. Mungkin dari sampean sendiri, apakah emang anak yang udah ada seleksi itu menurut kalian dipanggil aja lah, yang penting kompak, setidaknya nggak ada sangu bensin ya, nggak ada uang pesangon, terus anggapnya makan minum lah, tapi di latihan yang sederhana anggap aja ya uji coba, sementing kumpul dulu. Itu menurut sampean gimana? Harusnya seperti itu. Jadi mulai dari kesadaran diri. Jadi dalam pengertian kesadaran diri ini ya harus bahasa kasaran itu bondo sik rek. Bondo niku dari diri sendiri ya. Karena perbandingannya kalau seumpama menimba ilmu keluar itu pun biayanya lebih besar. Aku punya pengalaman ada Elite Pro. Ya, seperti itu kan. Jadi mending di sini ya mengasah diri, karena saya rasa itu talenta Banyuwangi itu luar biasa. Cuma ya itu sampai di mana ini? Sebenarnya ngarahin di mentalitas. Ya, itu sampai di mana? Nanti udah lulus SMA sampai di mana? Nanti kalau lulus SMA pergaulannya gimana? Itu yang menentukan sebenarnya pergaulan.
Kalau bergaulnya positif ya bagus, tapi kadang kembali ke individunya mas. Iya, tapi kadang ono arek aku beberapa nemoni cak sing pemain ibaratnya dari attitude emang wes los ibaratnya ya. Wes ya seneng ngombe dan sebagainya, tapi emang dari talentnya sendiri emang di lapangan maksimal. Itu dibilang tanggung jawab di lapangan gimana cak menurut sampean? Itu kan Sampean punya kenalan konco nih lah peristiwa. ya semua itu kan berawal dari individu masing-masing. Dalam artian tanggung jawab. Insya Allah kalau anak itu tanggung jawab di luar lapangan, di lapangan pun pasti dia ada tanggung jawab. Dalam artian dalam keseharian dan kehidupan nih, kalau udah ada rasa tanggung jawab, nanti akan kebawa ke lapangan kan gitu. Jadi tanggung jawabnya apa? Ya latihan itu tadi. Kadang kan sekarang nggak pengennya enak tapi nggak mau latihan. Nah itu. Apalagi suruh lari, suruh nambah nggak mau, tapi pengennya enak, ya sulit. Ya isi Tom. Cak Deki ku sosok inspirasi bagiku. Menurutku di wilayah sini ya. Jadi semua zona di Banyuwangi sebenarnya ada poin-poinnya. Jadi maksudnya poinnya ada titik-titiknya. Kalau wilayah barat, Mas Deki ini megang wilayah Genteng. Genteng. Cak Deki umur berapa Cak sekarang Cak? Sekarang 34. Nah 34. Hampir 35. Hampir 30. Meh kok Ronaldo. Ronaldo 40 tak ya? Iya sikulah. Anggap aja Cak Deki 35. Dia pagi tiap hari masih latihan Tom. Jadi wilayah Genteng yang mau latihan bareng Cak Deki ada Cak Yusuf. Ya, itu Dek Maron Genteng setiap pagi ya Cak. Pagi. Tetap jaga kondisi. Liga libur yo gak leha-leha. Kayak aku neturu wae. Kayak Cak Deki leha-leha itu jelas kondisinya drop. Gak payu soalnya masih ada target keinginan ya tetap Cak. Ya, itu udah masuk ke kebutuhan. Kebutuhan. Karena kita kan kerja di profesional nih di sepak bola. Jadi bukan lagi keinginan atau hanya sekedar mencarikan, enggak. Itu sudah masuk ke kebutuhan kita. Karena itu tadi seorang tim itu nanti kalau butuh pemain kan dia harus kita harus ready. Jadi kita mempersiapkan ya di rumah, dan itu nggak bisa kita harus mempersiapkan rame-rame, itu nggak bisa. Kita harus individu karena itu sudah masuk ke pekerjaan. Nah, itu sih jadi kebutuhan iku ya kok ngombe obat lah. Isu latihan kadang beduk sik moro-moro pedaan, sore sik ning lapangan. Bengi sik kadang sik nyandak bal ngono. Paling rada enek gaplean. Tambah hiburan. Iku sih. Kayak nyandak sing liyane aku mau bahas. Itu termasuk jenuh itu kan nomor satu. Nah benar. Jadi kita harus benar-benar pinter ngatur meminit. kita harus butuh refreshing, kita butuh fun game, porsi latihan. Porsi latihan lek gur sprint ya bosen. Itu mesti ada program-program selingan. Lek wilayah Maron ya ngubungi Cak Deki lah. Istimewa langsung ya datang pagi jam 7 wis datang. Istimewa lek pengin kamu arek anyar mutah-mutah. Moro rek. Iku istimewa banget sebenarnya. Terus aku rada sensitif Cak iki. Pengalaman terburuk sampean selama berkarir sepak bola apa? Pertandingan terakhir Persewangi dulu tuh. PSBK lawan Persewangi. Itu jangan sejarah banget. Banget. Ya juga malu banget karena gimana ya? Jadi itu tadi menghancurkan karir profesional. Ya juga itu, terutama ya sedikit banyaknya kan juga malu. Tapi saya sebagai orang yang terlibat, maksudnya masyarakat lokal juga kan. Warga lokal. Nama Banyuwangi nggak bisa ditukar dengan uang. Benar. Nggak bisa ditukar dengan uang. Harga diri. Jadi memang negatif positifnya itu kan ada. Cuma tinggal kita ngarainya di mana ini, dari segi sudut pandang yang mana gitu. Tapi dapat sanksi nggak sih? Aku dapat sanksi waktu itu kalau nggak salah satu musim dengan denda 10 juta per anak. Kalau nggak salah waktu itu yang kena anak 5. Cuma kan diurus waktu itu kan. Sewangi kan. Terus habis itu saya main bayar nggak? Bisa main, otomatis kan dibayar. Kalau bisa main otomatis dibayar waktu itu. Ya itu Tom. Jadi emang ada etika untuk bermain sepak bola. Tapi kalau emang rusuh itu emang kadang emang nggak bisa dikontrol. Kadang dikonsep dari awal emang di luar nalar. Di luar nalar. Sampai lepas baju nanti videonya tak tayangin lah. Prosesnya seperti apa? Sing paling menonjol Mas Deki soalnya semiran.
Iku paling menonjol lah. Karena Mas Nanda, aku ngelepas kelambi. Aku insiden iku aku masih ikut latihan sebenarnya intens itu terakhir cuma saya ikut uji coba yang timnas ya. Main hanya ya 2 menit 3 menit lah, oke lah, profesional. Anggap aja itu suatu pride bagi saya. Itu saya cara sudut pandang itu masih kuat-kuatnya lari. Badannya masih kecil nih. Aku masih ada beberapa pertanyaan lagi, Cak. Siap. Nyinggung itu, Cak. Menurut sampean gitu, Cak. Aku ben kepedean nih. Ben kepedean. Ketika aku sik kayak bal-balan, Cak, ya. Iki khusus aku pribadi ya, penasaran aku. Dari sudut Deki Rolias ngerti porsi latihanku sampai wis cara bahasane mencret-mencret nih gor ya. Iku. Aku yo ning ngarep dhewe, Mas. Iya. Cara kalau aku tetap di track bal-balan, Cak. Aku layak nggak di Liga Loro, Liga 1, Cak? Layak, men. Semua kan butuh proses. Jadi dalam proses itu kan butuh kesabaran. Ya, mungkin kurang sabar ya. Dek usia sama aku saiki dek umur iku lho Cak 17. Saiki cara sampean aku latihan intens seperti itu layak enggak menurut sampean? Semua pemain itu layak. Termasuk kamu layak. Cuma kan kurang sabar gitu. Oh iya ternyata. Kalau sabar kan buka jalan gitu. Itu mungkin Tom. Jadi emang seseorang itu emang ada rezekinya masing-masing. Mungkin dari yang pemain-pemain sekarang moro-moro U18 timnas, ku emang rezekinya emang ndek kono. Lah sedangkan Mas Deki ndek usia mungkin dibilang di atas ibaratnya 20 baru dapat rezeki ndek ibaratnya profesional. Ngerti ini Mas Deki, ndek profesional ibaratnya Liga 2 sekarang mungkin umurnya wis di atas 30 ya saya. Iya. Nah, itu baru dhek menonjol. Carane karismane lah. Ngono. Opone lek nguasai Tarkam Banyuwangi iku mesti kan sapa sing main Deki Rolias tiketnya lek gur telawang 35 ewu payu. Ya kecuali ini beberapa tempat yang sepi ae. Pertanyaan selanjutnya ya. Aku tak ngombe lah ben gak ngelayan. Sampai sponsor. Ngerti kalian guys di produk opo gitu. Kita 3.000-an. Lanjut, Cak. Aku pengen tekok masalah mistis. Mistis dalam sepak bola. Kebanyakan mungkin Tarkam lah. Aku langsung nyinggung Tarkam. Liga otomatis. Sampean pernah ngalamin nggak Liga? Belum pernah ngalamin. Dan ada yang pernah? Ada yang pernah. Kalau saya belum. Panu hilang. Ku tekok dhewe engko sapa tak tag yo sapa. Panu hilang pengalaman itu mistis banget. Apalagi katanya main di Papua kayak gitu main-main di wilayah Kalimantan mang mistis tapi emang terjadi Tom. Tapi lek di wilayah Banyuwangi khususnya istimewa gitu. Istimewa. Nggone santet jare wong. Tarkam pengalaman sampean pernah ibaratnya kena cara bahasa sini rapuh ya, Kak? Rapuh. Nah, iku posisi main di endi? Terus rapuh di endi? Kupingnya ta. Itu uji coba lawan ada tim seberang pulau. Oh, berarti nggak di Banyuwangi? Nggak di Banyuwangi, tapi mainnya di Banyuwangi. Oh, ngono. Mainnya di Banyuwangi, kena itu bagian paha hampir 2 bulan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu hamstring nggak? Bukan hamstring, bukan benturan, bukan jatuh, tapi bengkak langsung. Itu ada. Saya sendiri yang langsung saya sendiri mengalami. Bengkak bededeng ngono ya? Itu 1 bulan dan nggak masuk akal juga itu kejadiannya. Nggak pernah benturan, nggak pernah jatuh, tapi langsung bengkak terus lebam hitam. Darah paha. Oh, kayak darah gumpal. Darah gumpal. Istimewa Tom. Itu mistis. Mistisnya Tarkam. Terus itu jangka 2 bulan. Sembuhnya Cak? Terapi ta apa ning Mbah Yai apa? Ya itu kan barang mistis. Kita sembuhnya harus mistis juga. Oh gitu. Jadi kayak Mbah Yai ya alternatif tanpa pijat loh ya. Karena memang kenyataannya nggak terkilir atau hamstring atau apa. Terus di sisi lain kan pernah mengalami itu trauma nggak? Masih trauma apa duwe trik khusus sebelum datang ke lapangan apa piye sing spesialis Tarkam iki? Trauma enggak sih ya. Memang ya lebih hati-hati aja. Nah, itu soalnya aku punya pengalaman buruk juga teman. Aku kena ning sapeken. Gokil. Emang mistis seperti itu emang gokil.
Nah, nyinggung Tarkam sedikit ya, tak panjangin tak ben durasine. Akeh ben ceritane Mas Deki sebenarnya akeh kula kuliki. Tarkam gitu, Cak. Insiden parah Cak menurut sampean. Sama Deki terkenal temperamental. Karepe dhewe cara bal-balan iki. Kayak sing di lapangan, wis sliding ngalor ngidul iki wis hajar, wis mending gak usah nyedek Mas Deki. Aku Tarkam dia ditekel kok mburi. Wis mending gak usah ya. Gak usah nyedek. Lek futsal aku paham dhewe Mas Deki wis ke backlist lah ini. Lek Banyuwangi futsal di backlist. Betapa kejamnya ya futsal gak balik di sliding wonge dincukne jaring. Kok aku ndelok dhewe ning Glamour, parah Mas Deki. Tapi masalah Tarkam ya sampean temperamental. Kejadian terburuk ketika pasti enak lah supporter dan iku neng ndi ya. Banyak sih, nggak bisa. pulang tengah malam pernah. Nah, sing insiden mono koyo aku tahu ning Gambor mlayu ngulon terus delik ning kuburan ngono. Delik ning pawone wong ngono kuwi enek cerita sing konyol ambek. Ada konyol. Saya nggak mau sebutin tapi ada konyol. Saya pulang sampai jam 8 lah. 8 malam. Iya. Jadi semua kan berawal dari sebab akibat. Jadi ceritanya memanjang, saya sensor nih. Ceritanya memanjang, intinya saya dikeroyok satu lapangan itu. Cuma alhamdulillah saya nggak kena apa-apa itu, alhamdulillah masih. Itu sabuk mangir. Bayangin satu lapangan yang ngeroyok ya kalau dikeroyok foto pemain itu insya Allah ya saya takut sama orang itu, saya takut selama saya nggak disentuh. Tapi sampean ngedeni lho. Kalau dikeroyok supporter sering, kalau berkelahi sama pemain jarang. Sering dikeroyok supporter. Soalnya apa-apa ya pemain belakang, nanti kena bentur dikit saya yang disalahin. Karena repot terus. Padahal sini kan pemain belakang. Terus masa saya suruh lewat kan nggak mungkin. Akhirnya terus saya yang kena itu. Ya lawannya supporter tadi. Lawannya supporter Tom. Terus dikebuki Mas Deki melayu. Melayu ndelik mbuh. Ndek pawon ta apa endi. Pokoke kejadian Tarkam rata-rata seperti itu sih Tom. Memang insiden lucu sebenarnya. Aku pernah interview beberapa orang tak tekoki ndelik ning kuburan, nang bibir, terus gak ngerti medi wis ra ngedeni ya Cak. Yang larinya biasanya 80 bisa 120 Kak. Ya supporter RP. Langsung melebihi kapasitas. Tapi dari situ nanti terbentuk mental itu dari situ. Mental kan nggak mau kalah. Kalau di stadion itu kan hanya pemain aja ini. Pemain ya. Sportnya mati ceng metu oke. Malah jotos sih. Kalau itu kan susah gitu. Kadang di situ. Iku wis gak gitu kondusif. Wis iki seru wis sesuk. Nah emang ki dopo iki lanjut part 2 ya. Lanjut lah tapi ya aku wis iki sesi wis nganu Mas. Terakhir sesi. Cak Deki iki pemain-pemain nom wis akeh. Menurut sampean wejangan kanggo pemain nom iki apa iki? Anggepe kata-kata kanggo pemain nom sing saiki. Terus kira-kira langkah apa sing bener digelar arek kudu golek agensi ta? Apa nganu ta agensi iki menurutku penting soalnya. Agen cara-cara ya. Saiki balik Jawa ya. Balik ning wong dhewe ke individu. Kembali ke diri sendiri. Nah, jadi gambarannya sekarang itu kan saya sedih, kalau dibilangnya sedih. Karena produk lokal Banyuwangi itu luar biasa. Sebenarnya luar biasa. Talentanya luar biasa. Cuma tingkat kesabaran dan mau bersaing itu aja. Mentalnya di situ sebenarnya. Kalau kita ke barat, nanti kita ke barat nih. Kita kan nggak tahu ini kualitas orang-orang sana kan nggak tahu kualitas kita. Terus kita nggak mau nunjukin, ya nggak kelihatan. Intinya nggak mau keluar dari zona nyaman itu. Iya. Kalau di Banyuwangi jadi superstar, di Banyuwangi superstar nih pemain main Jember Kiko. Itu kan kembali ke mentalitinya orangnya kan. Iya. Jadi kembali lagi ke mentalnya itu. Sebenarnya masalah mentalitas sih. Mentalitas. Kadang soalnya pemain itu, contoh ya, aku beberapa intro pemain nom itu, ketika ada pemain sama-sama usianya, tapi dia lekasnya dari wilayah barat, anggap di Akademi Malang, nganu lokal dari sini latihan, ketika ada pemain-pemain itu minder lah, kayak wis panggilan misalnya lah. Itu mungkin mentalitas di dalam bawah sadari sendiri, itu emang wis elek sebenarnya. Iya, Cak. Ngono ta? Iya. Dari dasar kan. Dasar. Jadi
mentalnya ingin bersaing, enggak itu banyak. Termasuk rekan-rekan saya sendiri banyak. Karena kan yang masih bertahan main sepak bola itu kan beberapa aja. Seusia adik sampean ya. Banyak yang udah usia emas, mereka udah banting setir. Banting setirnya. Seperti itu. Wis iku tong. Jadi bagi pemain muda kata kudu iki mentalitasmu jogonen. Ojo songong ndek kene kon. Nek kulon rong enak apa-apane. Ya. Engko wedine ning kono les seleksi wis seketan. Bukan itu masalah solusinya, bukan mas seketan. Tapi kalau kamu punya kualitas, pasti celok ya saya. Bukan masalah kalian punya agensi itu mengikuti kalian karena kalian punya kualitas. Enggak perlu kalian dimi-dimi agensi tolong aku nganuna rangkulan dadi anak ngono. Awal nih dari bekal. Sebelum kita berjalan kan harus bawa bekal. Kalau kamu nggak bawa bekal terus berangkat, ya selesai. Bekal itu, yang utama itu adalah bekal. Dalam artian bekal dalam sepak bola kan latihan, ekstra, pola pertandingan. Gak kur, ini pemain stopper tok harus punya visi pertandingan, visi main bolanya juga. Gak kur kasar tok. Wis tong, wis guys. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TM Sportwear. Ojo lali follow Instagram Deki Rolias ben centang biru sapa ngerti dhek dadi selebgram. Oke. Manen semongko sik cak. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaks.